Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih kepada adik-adik semua. Kali ini kita akan belajar dasar listrik dan elektronika mengenai elemen aktif. Apa sih itu elemen aktif? Nah, elemen aktif itu merupakan jenis elemen elektronika yang memiliki penguatan dan penyarah dalam rangkaian elektronika. Nah, macam-macam elemen aktif yang akan kita bahas kali ini ada dioda, transistor, sama resistor. Baik, langsung saja. Nah, dioda. Nah, di sini nih ada dioda bisa terlihat kayak ada simbolnya, ada juga gambar komponen dari dioda tersebut. Nah, dari simbol ini kan ada positif, ada negatif. Nah, itu merupakan anoda dan katodanya. Nah, dioda itu sendiri merupakan komponen semikonduktor yang mengantarkan arus listrik pada satu arah. Nah, dioda ini juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu dioda silikon dan germanium. Dioda silikon ini terbuat dari silikon. Nah, dioda silikon ini biasa digunakan untuk rangkai satu daya. Sedangkan untuk dioda germanium ini kan terbuat dari germanium. Nah, ini biasa digunakan untuk detektor radio penerima. Nah, dari kedua dioda tersebut memiliki sifat-sifatnya tersendiri. Nah, yang pertama itu ada sifat dioda silikon. Yang pertama itu adalah menghantarkan listrik dengan tegangan maju sekitar 0,6 volt, berlawanan maju cukup kecil, perlawanan terbalik sangat tinggi sampai beberapa megaohm, serta arus maju maksimum sebesar 1000 ampere dan tegangan terbalik maksimum mencapai 1000 volt. Sedangkan untuk sifat dioda germanium ini itu menghantarkan tegangan maju kira-kira 0,2 volt. Yang kedua, berlawanan maju agak besar. Ketiga, berlawanan terbalik kurang dari 1 megaohm. Yang keempat, arus maju maksimum kurang besar, serta tegangan terbalik kurang tinggi. Nah, macam-macam dari dioda ini ada dioda Schottky, fotodioda, serta dioda Zener. Yang kita bahas pertama adalah dioda Schottky. Nah, dioda Schottky ini merupakan dioda dengan tegangan jatuh yang rendah jika dibandingkan dengan dioda normal lainnya. Nah, bisa dilihat pada gambar ini adalah bentuk dari komponen diodanya, simbol diodanya, serta persimpangan dioda. Persimpangan ini merupakan perbedaan mendasar dengan dioda pada umumnya, yang dimana untuk dioda Schottky ini persimpangannya itu adalah logam dan semikonduktor, sedangkan untuk dioda normal itu persimpangannya adalah semikonduktor. Baik, selanjutnya sebelum itu tadi tentang dioda Schottky itu biasa digunakan untuk frekuensi radio dan juga mixer. Nah, selanjutnya beralih ke fotodioda nih. Nah, di sini juga ada gambarnya lagi, bentuk dari fotodiodanya serta simbolnya. Simbolnya itu ada anoda dan katoda. Ada di gambar simbol ini ada anoda dan katoda. Anoda ini menandakan kutub positif, sedangkan katodanya kutub negatif. Nah, fotodioda ini adalah komponen elektron semikonduktor yang digunakan untuk mendeteksi cahaya. Nah, berbeda dengan dioda biasanya kan dioda ini dapat mengubah cahaya menjadi arus listrik. Nah, fotodioda ini merupakan jenis dioda yang resistansinya dapat berubah-ubah tergantung dari intensitas cahaya yang mengenai fotodiodanya. Nah, dalam keadaan gelap nih ya, misalnya intensitas cahayanya rendah. Nah, nanti resistensi fotodiodanya menjadi sangat besar sehingga tidak ada arus yang mengalir. Sebaliknya, semakin banyak cahaya yang jatuh atau intensitas cahaya yang tinggi mengenai fotodioda, maka arus yang mengalir akan sangat besar. Selanjutnya ada dioda Zener nih. Nah, dioda Zener ini adalah komponen elektronika semikonduktor dan merupakan jenis dioda yang dirancang khusus untuk dapat dioperasikan pada rangkaian bias balik. Nah, pada saat dipasang pada rangkaian forward bias atau maju, dioda Zener ini memiliki karakteristik dan fungsi sebagaimana dioda normal, yang dimana sebagai penyara arus listrik gitu ya. Nah, dioda Zener ini biasanya digunakan untuk menstabilkan tegangan, salah satunya. Lanjut ke macam elemen aktif lainnya, itu adalah transistor. Nah, transistor ini merupakan komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, pemutus, penyambung, stabilitas tegangan, dan modulasi sinyal.
komponen ini digunakan dalam rangkaian elektronika. Perangkat elektronik yang menggunakan transistor ini biasanya kan ada televisi, komputer, ponsel, audio player, video player, konsol game, power supply, dan amplifier. Fungsi dari transistor ini ada dua. Yang pertama itu adalah sebagai saklar elektronik, karena transistor dapat mengatur bias dari satu transistor ke transistor lainnya, sehingga dapatkan hubungan singkat antara kaki konektor dengan emitornya. Yang kedua itu sebagai penguat arus. Transistor harus dibiaskan tegangan pada basis secara konstan. Ini dilakukan agar emitor keluar dengan besaran tegangan yang tetap. Nah, jenis dari transistor itu sendiri ada transistor bipolar. Nah, transistor bipolar ini membutuhkan elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektronnya di kutub positif. Nah, bisa kalian lihat di gambar ini nih, di atas ini adalah transistor bipolar yang dimana memiliki dua jenis, yaitu NPN dan PNP. NPN itu apa? Negatif, positif, negatif. Nah, di sini kan ada CB. CB itu apa? Kolektor, basic, dan emitor. Nah, di mana sih NPN-nya itu? Nah, NPN-nya negatifnya itu ada di C, dan sedangkan positifnya itu terus ada di basic. Begitu juga untuk PNP. Jadi satu ini kan ada yang negatif, satunya lagi juga ada yang positif. Lalu ada transistor efek medan. Nah, inilah sejenis transistor yang menggunakan listrik sebagai pengendali konduktivitasnya. Lanjut ada di jenis transistor itu ada unijunksia transistor atau UJT lah kita sebutnya. Nah, komponen elektronika aktif semikonduktor ini atau UJT memiliki 3 terminal dan hanya memiliki satu sambungan. Seperti kalian lihat pada gambar ini ada bentuk UJT-nya, struktur UJT-nya, simbol UJT-nya, serta rangkaian ekuivalen UJT-nya. Nah, pada umumnya digunakan sebagai saklar elektronik dan penghasil isyarat plus. Nah, UJT ini tidak memiliki terminal atau elektroda kolektor. Nah, biasanya memiliki 3 terminal, terdiri dari satu terminal emitor dan 2 terminal basis. Nah, ini biasa disebut juga dengan basis ganda ya dari transistor UJT ini gitu. Kemudian ada MOSFET. Nah, MOSFET ini metal oksid semikonduktor atau semikonduktor FET. Nah, MOSFET ini jenis transistor semikonduktor yang menjadi komponen inti dari sebuah IC. MOSFET ini digunakan sebagai switch dan sebagai penguat sinyal pada perangkat elektronik. MOSFET ini didesain dengan memiliki single chip untuk IC yang lebih kecil sehingga banyak digunakan pada perangkat-perangkat modern. Nah, macam dari elemen aktif lainnya itu ada transistor. Bisa dilihat ini ada gambarnya lagi, gambar simbol ya. Ini adalah gambar simbol dari transistor. Ada anode, katode, dan gate. Gitu. Transistor ini adalah komponen elektronika semikonduktor yang berfungsi sebagai saklar switch atau pengendali resistor yang memiliki 2 hingga 4 kaki terminalnya. Nah, transistor ini tidak digunakan sebagai penguat sinyal seperti transistor lainnya. Prinsipnya ini, transistor berterminal 3 akan menggunakan arus atau tegangan rendah yang diberikan pada salah satu kaki terminalnya untuk mengendalikan aliran arus atau tegangan tinggi yang melewati 2 terminal lainnya. Jadi jika ada 3 kaki atau 3 terminal, nah ini salah satu kakinya akan dijadikan sebuah atau arus atau tegangan rendah yang diberikan pada satu kakinya. Jadi satu kaki ini akan menerima arus atau tegangan dan untuk mengendalikan aliran arus dari dua kaki lainnya. Sedangkan untuk resistor yang terminal 2 tidak terminal tadi atau gate-nya nih, tidak ada gate-nya gitu ya. Kan di sini kan ada gate nih. Jika hanya memiliki anode dan katode, fungsi saklarnya akan diaktifkan apabila tegangan pada kedua terminal mencapai level tertentu. Nah, jenis-jenis dari resistor ini ada triac, diode from alternating current. Nah, triac ini adalah resistor yang berkaki terminal 3 yang masing-masing terminalnya dinamai dengan gate, M1, MI1, dan MI2. Nih bisa dilihat gambarnya itu ada gambar komponennya serta simbolnya. Jadi triac ini jika dipicu menjadi on akan mengantarkan arus listrik dari kedua arah gitu ya. Jadi ketika G-nya diaktifkan, maka A1 A2-nya akan menghantarkan arus listrik. Nah, triac tersebut juga disebut dengan bidirectional triode resistor.
Nah, teriak ini dapat mengendalikan arus listrik dari dua arah, baik dari arah MT1 ke MT2, begitu juga sebaliknya dari MT2 ke MT1. Teriak dapat menggunakan sebagai saklar yang mengendalikan arus DC dan juga arus AC gitu. Jadi bisa arus DC atau arus AC gitu. Teriak akan berubah menjadi kondisi on dan menghantarkan arus listrik apabila terminal gate-nya diberikan arus listrik. Jika arus listriknya dihilangkan, maka teriak akan menjadi off. Selanjutnya atau bagian terakhir gitu dari jenis resistor itu adalah diode atau dioda alternating current. Nah, diode ini resistor yang hanya memiliki dua kaki terminal dan dapat menghantarkan arus listrik dari kedua arah apabila tegangannya melampaui batas tegangan breakover atau tegangan breakdown-nya. Jadi diode ini atau resistor ini akan tetap dalam keadaan off apabila tegangan yang diberikannya masih di bawah tegangan breakover-nya. Jadi misalnya breakover-nya 10 tapi tegangannya tidak mencapai 10 gitu ya. Jadi maka tidak akan aktif gitu diode ini. Jadi dia akan aktif setelah melewati 10, jadi 11, 12. Nah, setelah diode ini menjadi on, penghantar arus listrik setelah diode menjadi on ini akan terus menghantarkan arus listriknya sampai tegangan yang terimanya menjadi 0 gitu. Jadi jika tegangan yang diberikannya awalnya sudah melewati 11, 12, tapi kalau misalnya turun sampai ke 8, itu akan tetap memberikan tegangan sampai jika tegangan yang dimasukkan sudah mencapai angka 0. Jadi di situ baru dia akan menjadi off. Sekian itulah yang dapat Bapak paparkan. Mungkin ada dari kalian yang ingin bertanya. Dari saudara Gigi mungkin ini ada yang ingin ditanyakan. Iya Pak, saya mau tanya Pak. Ya, monggo. Dioda itu kan muatannya kan banyak ya Pak ya, macam-macam ya Pak, benar nggak Pak? Ya benar. Nah itu sih bagaimana cara kita menyesuaikan gitu penggunaannya. Semisal untuk listrik yang muat besarnya segini, diodanya seperti ini, itu gimana Pak caranya Pak? Ya pertama itu kita ya tentukan dulu gitu ya. Misalnya tegangan kita yang digunakan sampai berapa volt gitu ya. Apalagi misalnya untuk ini kan aliran DC ya gitu ya diturunkan gitu. Jadi jangan sampai contohnya dioda silikon nih, ini kan tegangan bajunya sekitar 0,6 volt. Nah, dan arusnya atau tegangannya itu maksimal 1000 volt. Jadi kalau misalnya dia melewati 1000 volt, itu akan meledak. Jadi diusahakan seminimal mungkin tegangan yang digunakan tidak melebihi diodanya gitu. Jadi misalnya di bawahnya misalnya diodanya itu adalah 10, maka tegangannya tidak boleh dari 10, misalnya 9, 8 gitu. Kan juga dioda kan tegangan kapasitasnya kan beda-beda tuh. Penerima tegangannya ada yang 500 dan lain sebagainya. Nah, itu disesuaikan gitu. Jadi nggak misalnya kita tegangannya udah 5, tapi kita nggak harus kita pakai yang 10, misalnya ada yang 6 atau dan yang lain sebagainya. Tuh. Mana Gigi cukup Ya dipahami? Pak, paham Pak ya, makasih Pak. Untuk Mas Diri, apakah sudah paham? Mau tanya Pak. Siapa ini? Nama. Ya silahkan Reza, ada apa yang ingin tanyakan? Tadi kan di Zener itu ada forward bias sama reverse bias. Nah itu apa itu Pak? Belum ngerti itu Pak. Masih Pak. Di sini dioda Zener ya, masih tampil kan ya? Nah dioda Zener kan ini kan elektron semikonduktor ya. Di sini kan pengertiannya dapat beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik. Jadi kan ini kan sebagai penyearah ya, dioda ini sebagai penyearah. Nah di sini kan ada bias maju. Jadi kita maju di sini bias maju ini
artinya dia misalnya arusnya itu maju ke atas atau ke kanan. Nah, di situ dioda zener ini akan memiliki fungsi sebagaimana mestinya dioda normal. Kan dioda normal itu adalah sebagai penyearah gitu ya. Sedangkan untuk bias balik itu gitu. Nah, itu bias balik itu dia masih bisa, tetapi di situ ada perbedaan kapasitas yang dimana sifat dari diodanya sendiri ya nih kembali ke atas. Nah, di sini, dioda zener ini masuknya kepada dioda silikon yang dimana menghantar listrik dengan tegangan maju sekitar 0,6 volt. Nah, di sini kan ada berlawanan maju, berlawanan terbalik. Nah, di sini tuh jika dioda zener memiliki bias terbalik gitu ya, terbalik, maka perlawanan terbaliknya akan sangat tinggi sampai beberapa mega ohm. Jadi masih bisa digunakan atau tidak akan mengalami ledakan gitu. Mungkin Saudara Reja sudah jelas? Jelas Pak, makasih Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi kepada teman-teman? Jika sudah tidak ada, terima kasih kepada teman-teman semua, adik-adik semua. Semoga yang Bapak sampaikan jelas. Jika kurang jelas bisa menghubungi Bapak, nanti akan Bapak arahkan lagi atau Bapak ajarkan lagi gitu ya. Mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.